Secara logika, Nabi Nuh memiliki ilmu pengetahuan yang sangat tinggi sampai bisa membuat bahtera yang besar dan berbahan baku kayu. Belum ada contoh lain, bisa mengambang dan juga bertahan di air laut. Cerita Nabi Nuh yang membuat bahtera pada saat banjir besar menimpa kaumnya yang tidak mau taat menyisakan suatu pertanyaan besar. Banjir yang pada akhirnya melenyapkan seluruh umat yang tidak ikut dalam kapal Nabi Nuh itu memunculkan kenyataan bahwa tidaklah mungkin daerah Timur Tengah yang tandus menyediakan akses bagi Nabi Nuh membuat kapal. Kayu yang dipakai untuk membuat bahtera tidak mungkin berasal dari Timur Tengah. Sekuat apa kayu yang ditanam di tanah tandus? Apakah pohon di tanah tandus bisa mencukupi kebutuhan banyaknya bahan untuk membuat kapal? Mau impor dari negara lain? Lah ini kan kapalnya baru mau dibikin. Ini juga akan menjadi petunjuk kalau Nabi Nuh bukanlah orang Timur Tengah. Bahtera Nabi Nuh berasal dari wilayah beriklim tropis, maka dari mana Nabi Nuh mendapat kayu untuk perahu itu? Tidak lain adalah Nusantara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kiai Haji Fahmi Basya, seorang dosen ahli matematika Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, terkuak fakta dari temuan terbaru perihal negeri Sabah. Banjir ketika negeri Sabah dan banjir ketika Nabi Nuh, terungkap fakta bahwa asal Nabi Nuh adalah Pulau Madura. Berikut ini paparannya. Pertama, kita pastikan dulu kalau negeri Sabah ada di Pulau Jawa. Di dalam surat Sabah dikatakan, sungguh ada untuk Sabah di tempat tinggal mereka ayat, atau tanda, yaitu 2 hutan dari kanan dan kiri. Kalau kita lihat Pulau Jawa, sebelah kanan adalah Nasional Park Ujung Kulon, sedangkan kiri adalah Nasional Park Alas Purwo. Pulau Jawa benar-benar diapit oleh 2 hutan. Salah satunya Alas Purwo, yang artinya adalah hutan purba yang sudah sangat tua. Dikatakan, daerah terawas yang ada di Pulau Jawa iklimnya sama dengan Turki. Kalau di Indonesia, diapit oleh 2 laut, yaitu laut antara Pulau Madura dan Pulau Jawa dan Laut Selatan Jawa. Sedangkan di Turki adalah Laut Hitam dan Laut Kaspia. Artinya, Pulau Madura itu sudah ada sebelum ada Nabi Nuh. Nabi Nuh berasal dari Madura dan pada umur 50 tahun baru merantau ke Terawas. Alas Purwo merupakan hutan purba, berarti itulah hutan yang paling tua. Tepat di tengah-tengahnya Pulau Jawa adalah Gunung Sindoro. 12 km dari situ adalah kota Wonosobo. Yang menjadi dasar adalah surat Sabah ayat 15. Jadi, tak bisa dipungkiri lagi bahwa Pulau Jawa adalah negeri Sabah dan wilayahnya adalah Boyolali, Sobokerto. Jika dilihat dari kisah Nabi Nuh yang membuat kapal, Nabi Nuh membuat kapal dan membawa hewan-hewan, kemudian banjir Sabah itu ada sebelum banjir Nuh. Dibuktikan bahwa, mengapa Nabi Nuh membawa hewan? Apakah untuk menyelamatkan hewan-hewan? Ternyata tidak. Di zaman Permian, menurut ilmuwan, di zaman itu hewan darat dan laut sudah 95% punah. Artinya, Allah tidak ada niat untuk menyelamatkan hewan-hewan itu. Jadi, Nabi Nuh tidak mungkin menyelamatkan mereka, kalaupun ada, hanya sekitar 5%. Ternyata, mengapa Nabi Nuh membawa hewan? Dikarenakan bumi itu kembar atau ganda. Anggapan bahwa Nabi Nuh berasal dari Madura kiranya boleh dijadikan hipotesa yang memang hanya Allah lah yang maha tahu. Berdasarkan beberapa peristiwa negeri Sabah yang juga dikatakan oleh Letko Laut Salim yang menulis buku Indonesia Poros Maritim Dunia Pewaris Negeri Nuh, mengemukakan bahwa di Jawa Timur, tepatnya di Terawas, ada Gunung Welirang dan Penanggungan yang letaknya mirip dengan Gunung Ararat. Ini dikarenakan Allah menciptakan bumi ini kembar atau berganda. Kata Nusantara itu berasal dari Nuh dan Santara. Nuh itu Nabi Nuh dan Santara yang berarti towong atau lowong atau kosong menurut Kamus Padma Susastra, 1903, halaman 11. Berbagai literatur menyebutkan bahwa, kayu jati yang digunakan sebagai bahan dasar bangunan bahtera Nuh berasal dari Jawa. Kayu jati itu juga banyak mengandung belerang.
Senada dengan anggapan ini, almarhum Gus Dur pernah mengatakan bahwa kapal Nabi Nuh berasal dari Trawas. Sedikit berbeda dengan anggapan almarhum Gus Dur, almarhum Fahmi Basya juga mengatakan, kapal Nabi Nuh mendarat di Bukit Judi, yaitu pada daerah yang diapit oleh 2 gunung dan 2 laut. Nah, model yang seperti itu ada di Trawas, laut antara Madura dan Jawa dan Laut Jawa Selatan, serta 2 gunung, yaitu Gunung Welirang dan Penanggungan. Sehingga, jika demikian, Trawas bukan tempat kapal Nabi Nuh dibuat. Yang benar, pada saat zaman Nuh, Laut Jawa sudah ada, demikian pula Pulau Madura juga sudah ada. Sedangkan cerita Saba itu dibatasi perjalanan darat, yaitu Nusantara, karena dahulu Nusantara tak terpisahkan oleh lautan, melainkan daratan yang luas. Jadi, banjir Saba adalah proses pembentukan Nusantara. Sedangkan pada peristiwa banjir Nabi Nuh, Laut Jawa sudah ada. Jika begitu, peristiwa banjir Saba adalah sebelum Nabi Nuh. Kemudian, mengapa Pulau Jawa terpisah dari Pulau Madura? Karena adanya bencana banjir Saba. Untuk itu, bisa dikatakan kalau Nabi Nuh itu berasal dari Pulau Madura, karena Pulau Jawa dan Madura sudah dalam keadaan terpisah. Nabi Nuh hidup 50 tahun di Pulau Madura, lalu merantau ke Trawas. Ini berdasar kata, kecuali, dalam Al-Quran dimulai dari peristiwa Nuh. Sehingga, sesungguhnya usia Nabi Nuh bukan 950 melainkan 1050 tahun, karena 50 tahunnya di Pulau Madura, daerah asal Nabi Nuh. Di Trawas, beliau hidup selama 950 tahun. Hal ini didasarkan pada surat Al-Ankabut ayat 14, sesungguhnya kami utus Nuh pada kaumnya 1000 tahun Syamsiah kecuali 50 tahun Komariah. Saat ini, negeri Nusantara, negeri yang dirahmati Allah ini, tengah mengalami keterpurukan oleh krisis multidimensi yang berkepanjangan. Bencana demi bencana terus datang silih berganti yang memberi peringatan pada kita bahwa, ada suatu kesalahan terhadap sistem dan tata kelolanya, apalagi kita semua tahu, terlalu banyak perampok dalam sistem pemerintahannya. Padahal, transformasi menuju negara maritim sudah diawali dengan deklarasi Juanda 13 Desember 1957 oleh Presiden Soekarno. Kejayaan masa lalu akan peradaban yang tinggi tidak hanya untuk dikenang atau hanya untuk dibangga-banggakan, tetapi merupakan suatu energi penggerak, di mana tugas kita memikul tanggung jawab demi kejayaan Indonesia, keberlanjutan peradaban, dan berani meluruskan sejarah. Kita harus bangkit. Kesadaran kita tinggal di peradaban yang tinggi. Bangkitlah sebagai bangsa bahari yang besar yang tinggal di kodratnya sebagai negeri bahari yang pernah jaya. Bangkitlah ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk mengubah jalannya sejarah Lemuria yang selama ini sudah salah arah. Mari berdiskusi di kolom komentar dengan bijak disertai keilmuan. Tidak perlu marah-marah, ingat, kesehatan jantung kita.